Belajar kompak. Ya kan? Bukan. بعثنا عليكم عبادا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak RW 21 Bapak Jasman Harahap. Yang saya hormati Bapak RT Blok Mira Bapak Suhaifal. Yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Habib Rifai. Terima kasih kepada Ibu Susi yang sudah memberikan waktu kepada kami. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hormati Ketua Masjid Darul Muttaqin Bapak Daden Surya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Habib Muhammad Rifai yang sudah ada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua RT Herba yang ada di tengah-tengah kita Bapak Huma. Yang saya hormati Ketua RT Olip Bapak Julkipli yang juga sudah ada yang sudah berpartisipasi di acara kita malam ini sesuai dengan schedule atau agenda yang kami buat bersama dengan majelis taklim bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasanya setiap hari besar Islam kita akan mengadakan acara seperti pada malam hari ini. Begitu juga di acara sebelumnya, yaitu acara Maulid Nabi Muhammad SAW juga kita sudah adakan. Jadi ini adalah satu komitmen untuk kita untuk meningkatkan marwah Islam di tengah-tengah perumahan kita, khususnya di Nira dan juga umumnya di RW 21. Mungkin itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan atau penyambutan kami yang kurang bisa menyambut dengan baik Bapak Ibu semuanya, karena memang keterbatasan kami yang namanya manusia inilah pasti ada kelemahan dan juga kekurangan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan dapat berkumpul di Pasung Nira yang mulia ini untuk melaksanakan acara Isra Mi'raj. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli alaihi.
Assalamu
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamda wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Al-Habaib Al-Habaib Rifai, yang saya hormati Bapak Ketua RW 21 Bapak Jasman Harahap, sehat Pak. Yang saya hormati Ketua Masjid, ya, Bapak Ustadz Surya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Zulhan. Yang saya hormati Ketua RT dari 1 sampai 11 ya Pak, 11 RT sekarang ya. Alhamdulillah, pemekarannya luar biasa. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada malam hari ini bisa mengadakan suatu acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke hariban habibina wa syafi'ina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, saya mewakili Bapak Sugianto. Beliau tidak bisa hadir karena beliau lagi ada agenda keluar kota, dan beliau mengucapkan titip salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mungkin atas undangan kepada Bapak Sugianto. Beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah untuk acara selanjutnya, kalau beliau ada waktu, mohon Pak RW ataupun Pak RT ataupun Bapak Ketua Masjid untuk mengundang Bapak Sugianto. Insya Allah beliau akan hadir. Demikian ucapan supaya tidak terlalu panjang lebar, nanti Bapak Ustadz supaya lebih banyak waktunya untuk memberikan kita tausiah. Dari kami mewakili Bapak Sugianto dan atas nama pribadi mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga mohon maaf, ini Ibu ada sedikit apa ya dari Bapak Sugianto, mungkin untuk tambah beli terbang katanya. Kemarin Ustadz Lohan sama Pak Umam, Pak Suhaifal ke rumah Pak Sugianto, katanya untuk ibu-ibu gitu. Terima kasih ya Bu, ini dari Pak Sugianto untuk diterima. Kami dulu. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal Raya. Astaghfirullah minal khotoya.
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Surah Al-A'raf 180. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Mu'aimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fattah ya Alim ya Abid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Muzil ya Sami'u ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latifu ya Khabir ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Muqir ya Hafiz ya Muqis ya Hasib ya Jamil ya Karimu ya Raqib ya Mujibu ya Wasi' ya Hakimu ya Wadud ya Majid ya Bahid ya Syahidu ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matinu ya Wali ya Hamid ya Muhsin
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang masih belum kompak. Jalan-jalan ke Pulau Dompak. Pernah ke Pulau Dompak? Belum. Jalan-jalan ke Pulau Dompak. Di situ ada masjid megah dan tinggi. Kalau jawab salamnya ibu kompak, saya doakan tetap disayang suami.
Kalau tak kompak, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puami-ami belalang kipas-kipas. Jawab salamnya memang sudah kedengaran rame, tapi nampak kurang ikhlas. Nah, kalau begitu ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Hajah, Bapak RT, Bapak RW, beserta semua perangkatnya, Bapak pengurus masjid, Imam masjid, Bapak Dewan yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, yang tadi diwakili oleh Bapak Fadil, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, tim hadroh, ibu-ibu majelis taklim, ada juga tim hadroh bapak-bapak yang ada di samping. Anak-anakku dari tahfiz, apa namanya tadi? Al-Hikmah, Masya Allah, luar biasa. Tadi sudah ditampilkan bacaan-bacaan Al-Qurannya. Mudah-mudahan semuanya menjadi anak yang solih dan solihah, hafiz, hafizah, menjadi kebanggaan keluarga orang tua. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah yang hadir ini dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, bisa mengayunkan tangan, melangkahkan kaki kita menuju tempat ini. Mudah-mudahan ayunan tangan kita, langkah kaki kita tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita aturkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejenak kita bersolawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Majelis yang ada solawatnya, maka majelis itu akan mengeluarkan bau wangi. Majelis yang tidak ada solawatnya, maka majelis itu bau bangkai. Maka dari tadi solawatnya luar biasa. Insya Allah majelis ini diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi itu namanya solawat Jibril. Kenapa dinamakan solawat Jibril? Ada yang tahu? Dalam riwayat disebutkan, dulu ketika Nabi Adam, Allah ciptakan Siti Hawa. Karena Nabi Adam sendirian, Allah ciptakan Siti Hawa, jadikan Siti Hawa pingin langsung pegang oleh Nabi Adam. Karena memang begitu, kalau laki-laki itu nampak langsung pingin pegang ya.
Jadi apa kata Jibril? Ya Adam, stop dulu, tak boleh main pegang-pegang. Lalu Nabi Adam di stop oleh malaikat Jibril. Lalu apa kata malaikat Jibril? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam, ya Jibril, siapakah Muhammad? Maka malaikat Jibril mengatakan, Muhammad itu adalah keturunanmu nanti yang akan menjadi nabi akhir zaman, nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kabar dari malaikat Jibril, senang bahagia Nabi Adam karena keturunannya menjadi nabi akhir zaman yang mulia. Nabi Adam salahnya cuman atu, Bu. Atu salahnya Nabi Adam terlempar dari surga. Ya. Nabi Adam satu salahnya lempar dari surga. Kalau kita banyak dosa, kita pingin masuk surga. Apa salahnya Nabi Adam? Memakan buah khuldi. Nabi Adam makan satu, tinggal di lehernya. Siti Hawa makan dua, tinggal di dadanya. Sekarang jadi mainan bapak-bapak. Alhamdulillah. Kalau tak ada itu, tak ada mainan bapak-bapak. Ini bapak-bapak ini semangat kali nih. Ya. Baik. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, wahai Adam, jangan engkau dekati pohon itu. Tetapi bahkan Nabi Adam bukan hanya mendekati, tapi memakan buahnya. Maka terlempar. Nabi Adam terlempar ke India. Jauh enggak India? Jauh. Di mana itu? Sana, negara Kuch Hutahi. Siti Hawa terlempar di Jeddah. Tahu Jeddah, Bu? Kalau ibu ke Jodoh, belok kiri. Tanjung Uma, Bu, itu ya, Tanjung Uma. Ya, Jeddah itu ada di Saudi Arabia. Sekarang menjadi Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Jauh kali terlemparnya, karena memang manusia cuma dua, Adam dan Hawa. Ratusan tahun manusia ini saling cari, tak jumpa-jumpa. Akhirnya Allah mempertemukan dua insan ini di sebuah bukit yang namanya Jabal Roh. Jabal artinya bukit, Bu, bukan bukit senyum. Ya, Jabal Rahmah. Disitulah berjumpanya dua insan yang mulia ini, Adam dan Hawa. Allah menerima taubat Nabi Adam gara-gara menyebut nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, berkat kekasihmu Muhammad, maka terimalah taubatku. Karena Nabi Adam menyebut nama Nabi, maka Allah terima taubatnya. Maka kisah ini menggambarkan Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau berdoa jangan lupa diawali dengan solawat. Doa yang tidak diawali dengan solawat, maka doanya akan mental. Majelis yang tidak ada solawatnya, majelis bau bangke. Sama dengan puasa yang tidak ada zakat fitrahnya, maka pahalanya bainas sama'i wal ard, terapung dia. Sebentar lagi kita akan berpuasa. Mudah-mudahan semua kita ini bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Rindu nggak dengan bulan Ramadan, Bu? Rindu nggak? Rindu dengan kolaknya apa sama ibadahnya? Dua-duanya, Bu. Ya, jangan bilang ibadahnya saja, kolaknya pun rindu, esnya pun rindu. Di bulan Ramadan nanti yang tak ada hari ini besok ada. Yang hari ini ibu-ibu malas buatnya, besok tak malas, bahkan menjadi kesenangan. Apa contohnya? Kolak. Hari ini terkadang ibu-ibu malas buat kolak ya, es. Tapi besok pas Ramadan hampir tiap hari takjil es itu ada di masjid. Benar gak? Oleh karenanya Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
Pada malam hari ini kita masih berada di bulan apa sekarang ini? Ada yang tahu? Bulan Sya'ban. Sebelum Sya'ban apa namanya? Apa? Rajab. Makanya malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab adalah salah satu bulan yang Allah muliakan, makanya disebut Syahrul Haram, bulan yang haram. Apa artinya haram Bapak Ibu sekalian? Haram artinya mulia. Makanya ada istilahnya Masjidil Haram, masjid yang mulia. Ada namanya tanah haram, tanah yang mulia. Tanah haram itu ada dua tempat, ada di Makkah, ada juga di Madinah. Kelebihan tanah haram adalah barang siapa yang meninggal di tanah haram kemudian dimakamkan di situ, maka Allah akan bebaskan dia dari siksa neraka sampai hari kiamat. Masya Allah. Pingin gak? Pingin gak? Pingin tinggal di Mekah? Nah. Jadi sebelah Masjid Nabawi itu ada namanya pemakaman Baqi. Baqi itu kuburan yang dimana tempat semua keluarga Nabi di situ. Istri Nabi, anak-anak Nabi semua di situ. Kecuali satu istri Nabi yang tidak dimakamkan di Baqi. Siapa itu? Siapa namanya? Khadijah. Siapa? Khadijah. Kalau sebutan kita Siti Khadijah. Beliau tidak dikuburkan, dikebumikan di Baqi, tapi beliau dikebumikan di Ma'la. Tapi masih juga termasuk tanah haram. Luar biasa mulianya tanah haram itu. Yang meninggal di situ kemudian dikuburkan di situ, maka dibebaskan dari siksa kubur sampai hari kiamat. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa bernasib ke tanah suci Mekah, Madinah untuk kita sama-sama umroh dan haji nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rajab adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan dalam satu tahun itu 12 bulan. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, dalam satu tahun ada 12 bulan. Tentunya yang dimaksud ini adalah bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah. Ibu-ibu hafal nggak bulan Hijriyahnya? Bulan Islamnya. Bulan Islam pertama apa namanya Bu? Apa? Muharram, terus Safar, terus? Hah? Ini dah hafal. Yang ketiga apa? Rabiul, Jumadil, Rom, Zul. Ini ujung-ujungnya aja. Dah. Ya harus hafal. Ulang. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Adik-adik hafal kan? Apa? Coba ulang sekali lagi bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul, Rajab, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan kata Allah. Lalu ada 4 yang Allah muliakan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini Allah muliakan 4. Yang 3 berurutan, yang 1 terpisah jauh.
Mana yang 3 berurutan itu Bapak Ibu sekalian? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini berdekatan dia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Walaupun Muharram sebagai bulan pertama, tapi masih berdekatan dengan bulan sebelumnya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu terpisah jauh. Mana dia? Bulan Rajab. Apa? Bulan Rajab. Walaupun bulan Rajab dipisah, namun bulan Rajab itu Allah sandingkan dengan bulan-bulan yang mulia lainnya. Apa itu? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Makanya ketika kita mau berpuasa, tidak serta-merta baginda Rasul Muhammad SAW langsung berpuasa, tidak, tetapi dididik dulu dari bulan Rajab. Makanya sering kita dengar doa yang mengatakan Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Benar nggak ini? Oh, itu doa makan. Ini doa makan aja diingat ini. Ulang. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Memang agak mirip-mirip ya sama doa makan. Maka yang diingat tadi doa makan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami supaya kami bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Itu maknanya doa tadi. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Iklan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak panjang-panjang kita ceramah pada malam hari ini karena banyak sekali acaranya, luar biasa dari awal. Ya, mudah-mudahan berkah semuanya. Sampai di mana tadi? Sampai doa ya, sampai doa. Jadi dari 12 bulan, 4 bulan yang Allah muliakan. Makanya Rajab itu namanya Syahrul Haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di bulan Rajab itu ada suatu kejadian yang luar biasa. Apa itu? Isra dan Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita akan peringati pada malam hari ini. Rumusnya adalah Isra dan Mi'raj itu perjalanan yang jauh sekali, namun ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Ini rumusnya. Perjalanan yang jauh namun ditempuh dengan waktu yang singkat. Coba kita cross check sekarang. Di dalam Al-Quran Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Di dalam konteks ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah menjelaskan bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi tidak berjalan sendiri Bapak Ibu. Kalau Nabi berjalan sendiri lama. Karena apa? Karena kalau dihitung, diukur dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, jaraknya 1.500 km. Jauh nggak? Jauh. Kalau dari sini ke Jembatan 6 berapa Bu? Pak, berapa? Dari sini ke Jembatan 6 berapa? Berapa kilo? Berapa? 50. Nah, baru 50. Tapi sudah terasa jauh itu Jembatan 6 itu. Ini 1.500 kilo. Maka kalau berjalan, kalau dulu pakai onta,
berbulan-bulan dari Mekah ke Palestina kalau pakai onta. Tetapi di dalam Al-Quran itu Allah katakan cuma 1 malam, 1 malam saja. Itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, belum naik ke langit ke-7 berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Kata ulama tafsir, Nabi berangkat dari Masjidil Haram Mekah habis sholat Isya, balik lagi sebelum sholat subuh. Cepat enggak? Cepat. Padahal kalau secara normal dari Mekah ke Palestina saja berbulan-bulan, tapi ini kok bisa 1 malam. Kita detailkan lagi. Dari Mekah ke Palestina, jadi sebelum sampai ke Palestina, Bapak Ibu sekalian, Nabi melihat suatu bukit. Makanya Nabi bertanya, "Ya Jibril, bukit apa ini?" "Oh, ini namanya Bukit Tursina." Bukit Tursina inilah tempat Nabi Musa diberikan wahyu. Jadi di Bukit Tursina itu Bapak Ibu tempat Nabi Musa menerima wahyu. Salah satu nabi yang terkenal yang bisa berkomunikasi dengan Allah langsung, Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa di Bukit Tursina? "Ya Allah, pingin sekali rasanya melihat wajahmu. Tampakkanlah wajahmu ya Allah, bagaimana rupa wajahmu." Permintaan Nabi Musa ini aneh Bapak Ibu sekalian, tapi diikuti oleh Allah. Apa kata Allah? "Wahai Musa, lihat bukit itu. Kalau masih bukit itu seperti biasa, berarti kamu bisa melihat diriku," kata Allah. "Tapi kalau bukit itu hancur lebur, maka dirimu tak dapat melihatku," kata Allah. Maka dipandanglah bukit itu oleh Nabi Musa, sejenak saja baru percikan cahaya langsung dar meledak gunung itu. Gunung saja tidak mampu menahan percikan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru percikan cahaya Bapak Ibu sekalian, hancur lebur gunung itu. Pingsan Nabi Musa. Bangun dari pingsan, apa kata Nabi Musa? "Ya Allah, ampunilah aku. Aku bersalah ya Allah. Betapa rendahnya dan hinanya diriku. Mataku ini tidak mampu melihat cahayamu." Keagungan cahaya Allah tidak mampu dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka ada mata yang lebih hebat dari mata manusia Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Mata ayam jago. Satu-satunya mata yang bisa melihat cahaya adalah mata ayam jago, ayam jantan. Kalau kita bisa, Bu. Tapi ayam bisa melihat cahaya. Makanya pernah nggak Ibu dengar ayam berkokok jam 3, jam 4? Pernah nggak? Kukur keluk. Pernah? Itu tandanya ayam sedang melihat cahaya yang banyak sekali di dunia ini. Dan cahaya itu adalah tiada lain dan tiada bukan adalah malaikat. Karena satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat. Maka berterbangan cahaya di dunia ini. Maka ayam itu kukur keluk, kukur keluk. Itu kata ayam. Pernah dengar? Ada ayam yang kecil itu kukur keluk. Nah, itu ayam kecil itu. Itu tandanya ayam sedang melihat cahaya. Bisa nampak oleh ayam itu. Apa kata ayam? "Ya Allah, kenapa enggak Engkau jadikan saya ini sebagai manusia ya Allah? Lihatlah hambamu ini tidur nyenyak ya Allah, ngorok lagi, ngiler lagi ya Allah." Kata ayam, diejek sama ayam. "Ngiler ya Allah, buat pulau itu di bantalnya, pulau Galang." Berpulau bantalnya. "Lihat hambamu ya Allah, tidur nyenyak, tidak ada yang bangun sholat tahajud ya Allah. Kenapa enggak Engkau jadikan aku jadi manusia ya Allah, biar aku ibadah bangun tengah malam untuk sholat tahajud," kata ayam itu. Makanya bilang kukur kelu, kata ayam. Kalah kita dengan ayam. Kita banyak yang bangun tengah malam Bapak Ibu. Jam 3, jam 2 kita bangun, tapi bangun pipis. Habis pipis dari kamar mandi balik lagi ke kasur tidur. Tidak sholat tahajud, tidak ambil air wudhu. Benar gak ini? Ada yang bangun tengah malam pipis?
kata Nabi, barang siapa yang berdoa di sepertiga malam, maka doanya itu bagaikan anak panah yang mengenak sasarannya, saking makbulnya doa di sepertiga malam. Tapi tantangannya adalah ngantuk dan malas. Makanya kita malas bangun, Pak. Terkadang kita bangun, tapi seperti tadi kita pipis saja. Padahal tinggal ambil air wudhu, padahal kita sudah di kamar mandi. Ambil aja air wudhu, sholat 2 rakaat, mohon pada Allah. Tapi terkadang itulah tantangannya adalah ngantuk, malas. Makanya habis pipis langsung balik ke tempat tidur, tidur lagi. Nah itu kita kalah sama ayam tadi. Ya mudah-mudahan habis ini nanti banyak yang sholat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Baik, tak lama-lama kita cerita. Habis dari situ jalan lagi Nabi, lanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Nabi mencium bau yang sangat wangi sekali. Nabi bertanya, "Ya Jibril, baukah apa ini luar biasa wanginya?" Apa kata Jibril? "Ya Rasul, ini adalah bau dari kuburan Masitoh." Siapa namanya? Masitoh. Siapa itu Masitoh, Bu? Bukan yang jual cabai di pasar itu, bukan. Itu namanya Tante Masitoh. Masitoh itu adalah tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Tukang sisir anaknya Fir'aun. Jadi ketika sisir Masitoh itu jatuh, Masitoh mengatakan subhanallah. Marah anaknya Fir'aun. Apa kata anak Fir'aun? "Wahai Masitoh, ternyata kamu punya Tuhan ya selain ayahku." Karena Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Apa kata Masitoh? "Oh iya, Tuhanku namanya Allah. Tuhanku, Tuhan ayahmu juga, Tuhan kamu, Tuhan kita semua, pencipta alam semesta." Marah anak Masitoh. "Kalau gitu saya akan laporkan." Lari anak Fir'aun, lapor. "Wahai ayah," kata anaknya, "ternyata Masitoh itu punya Tuhan selain ayah." "Masa?" kata Fir'aun. "Iya, barusan dia menyebutnya namanya Allah." Panggil Masitoh. Dipanggil Masitoh. Ditanya Fir'aun, "Wahai Masitoh, benar gak kamu punya Tuhan selain aku?" kata Fir'aun. "Benar." "Siapa nama Tuhanmu?" "Allah subhanahu wa ta'ala." "Apa kehebatannya?" "Bisa menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan ke barat. Apalagi bisa menghidupkan, bisa mematikan. Apalagi menciptakan semua alam ini." "Kalau paduka bisa enggak?" dibilang gitu Fir'aun. Marah Fir'aun. "Kurang ajar kamu ini." Semakin marah Fir'aun. "Kalau begitu aku akan siksa kamu." Dipanggil bala tentaranya, suruh bawa kayu bakar banyak-banyak. Sudah numpuk kayu bakar ini, diambilkan kuali yang besar. Diambil kuali yang besar. Kalau sudah menyala, kuali ada di atas, lalu ditumpahkan minyak goreng. Kalau sekarang lagi langka minyak goreng, Bu ya. Itu di kampung-kampung antri-antri minyak goreng. Tapi kalau Fir'aun banyak minyak gorengnya. Akhir setengah kuali itu, kualinya besar. Sudah mendidih, blok mendidih minyaknya itu saking panasnya. Apa kata Fir'aun? "Masitoh, lihat kuali itu minyaknya sudah mendidih. Apakah kamu tidak takut?" Apa kata Masitoh? "Tidak." "Masih mengakui Allah itu Tuhanmu?" "Masih, Allah Tuhanku." "Wahai suami Masitoh, kamu juga sama seperti istrimu?" "Sama, Tuhanku adalah Allah." Dipegang suami Masitoh, dilempar di kuali itu, kayak kita goreng ikan, Bu. Plik 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 plik, mati. Dipegang anaknya yang SD kayak begini, dilempar lagi, plik 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 plik, mati. Kayak ikan tuh gini mati. Dua anaknya dilempar lagi, mati. Tinggal anaknya yang ada di gendongan sama Masitoh, tinggal 2 orang. Masitoh saat itu sempat ragu. Lalu tiba-tiba anak yang masih menyusui itu tiba-tiba bisa ngomong. "Wahai bunda," kata anak itu, "lemparlah dirimu ke kuali itu."
karena sesungguhnya bunda berada dalam kebenaran. Mendengar ucapan anaknya Masitoh semakin yakin, dilempar dirinya sama anaknya di atas kuali yang sedang mendidih. Anak dan istrinya itu sudah masak, Bu, sudah masak kayak ikan. Dilempar dirinya Masitoh, mati juga. Akhir dikuburkan Masitoh, maka kuburan Masitoh itulah yang mengeluarkan bau yang harum ketika Nabi Isra. Subhanallah. Itu Masitoh luar biasa, merelakan nyawanya demi iman, demi iman. Baik, lanjut. Sampai di situ, lanjut lagi Nabi. Baru nyampe Palestina, sholat 2 rakaat, baru naik ke langit ke-7, tembus ke Sidratul Muntaha yang Allah persiapkan untuk beliau. Apa kata Nabi? Jibril, ikuti aku. Tapi kata Jibril, ya Muhammad, tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Kalau aku ikut berjumpa dengan Allah, maka niscaya aku akan terbakar, kata malaikat Jibril. Maka satu-satunya yang mampu berjumpa dengan Allah adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa enggak Nabi? Luar biasa enggak? Luar biasa. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari. Enggak hafal ya? Bal huwa yaqutatun wa laysa kal hajari. Muhammad itu manusia biasa, tapi ia luar biasa. Seperti batu permata, bapak ibu batu bata. Ya, kalau Nabi batu permata, kalau kita batu bata. Ya kan? Ibu suka permata? Suka Bu? Suka emas? Suka uang? Suka uang enggak? Hah? Suka jabatan enggak? Suka yang tampan-tampan enggak? Enggak. Mana ada, semua suka. Ya, tapi ada yang lebih dari itu. Apa itu? Kasih sayang. Apa kata nyanyian itu? Harta pun perlu, gagah pun perlu, bahkan emas permata. Tetapi cinta di atas segalanya. Begitu. Ya, jadi cinta itu di atas segalanya. Masya Allah, luar biasa. Nabi itu orang biasa, tetapi luar biasa. Itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asalama fi amani syekhona, Allahu rabbi irhamhu rabbi ruhina ya rabbana. Ma'asalama fi amani syekhona, Allahu rabbi irhamhu rabbi ruhina ya rabbana. Ya badratin minha zakul kamali, bada yu'abbiru an ulaka maqali. Ya badratin minha zakul kamali, bada yu'abbiru an ulaka maqali. Semua. Ma'asalama fi amani syekhana, Allahu rabbi irhamhu rabbi ruhina ya rabbana. Ma'asalama fi amani syekhana, Allahu rabbi irhamhu rabbi ruhina ya rabbana. Baik, luar biasa.
biasa tim hadroh at-taqwa. Apa? At-taqwa. Mantap, luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Mau berjumpa dengan Allah. Pendek cerita, Nabi berjumpa dengan Allah. Lalu Nabi diamanahkan sholat 50 waktu sehari semalam. Banyak nggak bu? Banyak nggak? Banyak. Turun Nabi bertemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, apa yang Allah berikan kepadamu? Apa kata Nabi? Sholat 50 waktu. Banyak sekali. Tak mampu umatmu, kata Nabi Musa. Jangankan umatmu yang kecil, yang pendek, yang lalai, kata Nabi Musa. Nabi Musa tahu kita itu kecil, pendek, lalai. Ya bu ya? Ya pak? Karena kita itu ada yang tingginya 1 meter kotor, ya kan? 1 meter, 1,5 gitu kan? Karena kita tuh memang kecil, pendek. Karena kita umat akhir zaman. Makanya kata Nabi Musa, tak mampu umatmu. Umatku saja yang besar, tinggi, tak mampu, kata Nabi Musa. Karena memang nabi-nabi terdahulu tuh tinggi-tinggi. Fir'aun itu tinggi, ya kalau berdiri sampai ini tingginya. Berdiri dari sini begini tingginya, tinggi. Nabi Adam saja tingginya 30 meter, lebar dadanya 20 meter. 30 lawan 20. Ada yang tanya, Ustaz bagaimana besar pantatnya? Besar lah. Kalau duduk di sini habis kita ini. Ya bayangkan 30 meter lawan 20. Kalau duduk ya bayangkan saja habis lah ini, penuh. Semakin bawah, semakin akhir, Nabi itu semakin pendek-pendek umatnya. Sampailah ke kita yang kecil-kecil ini. Makanya Nabi Musa, tak mampu umatmu kalau sholat 50 waktu. Oleh karena balik lagi minta keringanan sama Allah. Balik Nabi, dikurangi 5 waktu, sehingga berjumlah 45. Turun berjumpa lagi Nabi Musa, masih banyak itu, balik lagi, balik Nabi, sehingga dikurangi lagi 5 waktu bu. Bolak-balik Nabi dikurangi 5 waktu, sehingga tersisalah 5 waktu. Itu pun kata Nabi Musa, balik lagi wahai Muhammad, karena itu masih banyak umatmu lalai. Tapi apa kata Nabi Musa? Tak sanggup lagi, malu kata Nabi, cukuplah ini yang 5. Maka kata ulama, seandainya benar-benar kita sholat 50 waktu Bapak Ibu sekalian, maka kita ini dijamin rezekinya oleh Allah, kaya raya semua. Kenapa? Tidak ada kesempatan kita pergi kerja. Ya kita kerjakan setiap hari 24 jam itu, sehari semalam hanya sholat saja. Kenapa? Saking dekatnya waktu itu. Sekarang saja yang 5 waktu terasa dekatnya, dekat cepat, apalagi 50 waktu. Maka kata ulama, kita ini dijamin rezeki. Baru ibu-ibu solek-solekan mau pergi kondangan, udah azan, ya kan? Baru ibu mau ke pasar, sudah azan. Bapak-bapak mau pergi kerja, sudah azan. Saking dekatnya waktu. Makanya kita lakukan adalah ibadah saja. Maka salah satu hikmah kita diberikan sholat 5 waktu, biar kita bisa cari ibadah yang lain, tambah ibadah-ibadah yang lain, biar banyak, bisa berjumpa dengan saudara, bisa bersilaturahim, bisa memenuhi undangan kayak seperti ini. Kalau tak begitu, tak bisa kita kumpul seperti ini. Maka ada juga hikmahnya, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 5 waktu saja sering kita malas, sering kita bolong-bolong sholatnya. Benar apa enggak? Allahu Akbar. Itu sudah azan itu. Apa kata kita? Ntar dulu, kan baru azan itu. Waktunya masih panjang kok. Itu kalau kita, ketika Allah yang menyuruh, kita mengatakan entar dulu, nanti dulu. Tapi ketika kita yang minta sama Allah, pingin doa kita itu cepat-cepat dikabulkan. Ya kata Allah, kamu juga nanti dulu, kata Allah. Ya saya juga nanti dulu, begitu.
Maka kalau mau cepat-cepat doanya dikabulkan, cepat bergegas ketika azan sudah berkumandang. Oh, ini sudah azan, pergi ke masjid. Nah, itu caranya biar imbang. Ini baru sakit sedikit, demam, tak ke masjid. Ayolah Pak ke masjid. Ustaz, saya demam ini. Tak bisa ke masjid. Baru demam saja tak bisa ke masjid, tak bisa sholat, jadi halangan. Ingat Nabi Ayub itu ratusan tahun sakit bu, tak pernah tinggalkan ibadahnya. Bahkan beliau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Ayub. Semua badan Nabi Ayub itu ulatan bu, kecuali mata dan lidahnya yang tidak ulat. Ketika Nabi Ayub ingin beribadah, dalam suatu riwayat diturunin ulatnya dulu pakai baskom. Diturunin ulatnya. Habis ibadah dinaikkan lagi, makan lagi kamu, kata Nabi Ayub. Itu Nabi Ayub. Bagaimana kalau kita baru demam sedikit tak sholat? Ya. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang sungguh sayang, sakit sedikit tak sembahyang. Sayang sungguh sayang, sakit sedikit tak sembahyang. Nabi Ayub sakit, ia bersembahyang. Nabi Ayub sakit, ia bersembahyang. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Masya Allah. Itu Nabi Ayub. Ratusan tahun sakit tak menjadi halangan beliau untuk ibadah. Bahkan semakin dekat dengan Allah. Jangan kalah kita baru sakit sedikit tidak sholat menjadi halangan kita. Maka setelah Isra Mi'raj ini, kita tingkatkan kualitas ibadah sholat kita. Rajin-rajin ke masjid, masjidnya sudah megah, maka makmurkanlah masjid itu dengan sholat berjamaah. Karena ibadah yang paling pertama dihisap nanti adalah sholat kita, Bapak Ibu sekalian. Sholatnya baik, insya Allah ibadah yang lain baik. Tapi kalau sholatnya tak baik, apalagi yang lain. Karena sholat itu adalah sebagai tiangnya bangunan. Kalau tiangnya kuat, maka yang atas juga kuat. Tapi kalau tiangnya roboh, bagaimanapun gentengnya bagus, akan ikut roboh. Maka tingkatkan kualitas ibadah sholat 5 waktu kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi turun dari situ Nabi sebelum subuh. Makanya cepat sekali lailan, 1 malam saja. Karena Nabi tidak berjalan sendiri. Kalau Nabi berjalan sendiri membutuhkan waktu berbulan-bulan. Tapi ini 1 malam. Contoh sederhananya begini Bapak Ibu.
kalau ada seekor semut dicipta asri di sini nanti, misalkan di sini ada seekor semut, kira-kira kalau berjalan sendiri menuju ke Sekupang di pelabuhan itu berapa hari? Apa? Atau kalau ke jembatan 6 misalkan, saya mau jalan-jalan ke pantai Eliora lah kata semut itu, akhir berjalan dia sendiri dari sini, kira-kira berapa hari? 1 tahun. Nah ini 1 tahun, boleh 1 tahun, karena memang kecil kan, jalan sini kan jauh. Kalau ke jembatan 6 sampai apa namanya Barelang, nengok dulu jembatan itu kan, nengok dulu. Nah jadi lama, jangan 1 tahun. Taruhlah 1 bulan, sampai jembatan 6 1 bulan, balik lagi ke sini 1 bulan, berarti 2 bulan kalau berjalan sendiri. Sekarang bagaimana caranya semut itu biar cepat? Jangan 1 bulan. Pak RT atau Pak RW ambil semut yang 1 ekor tadi itu, masukkan ke plastik, bawa pakai mobil, masukkan ke kantong, bawa pakai mobil, cet. Sampai di sana berapa menit? Taruhlah 30 menit. Balik lagi 30 menit. Berarti berapa jadinya? 1 jam. Kalau berjalan sendiri tadi 2 bulan, tapi kalau dibawa mobil 1 jam. Cepat enggak? Cepat. Begitu juga peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Nabi berjalan sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lama, tetapi Allah yang memperjalankan beliau, seakan-akan dipindahkan beliau begini. Paham enggak? Paham contoh sederhana ini? Begitu, ada andil Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi berjalan sendiri lama. Begitu. Luar biasa peristiwa itu. Makanya cepat, makanya Nabi dalam sebuah kisah memakai 1 kendaraan yang bernama borok. Borok itu artinya cahaya, kilat. Kalau kita lihat cahaya kilat sekarang, kalau sebelum hujan itu cepat apa enggak? Cepat, set, begitu saja, cepat sekali. Maka begitu juga Nabi cepat, set, set, set. 1 malam saja udah sampai lagi ke dunia ini. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Luar biasa Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah bagaimana ibadah solat ini harus benar-benar ditekankan kepada kita semua. Perbaiki ibadah solat kita. Yang hari ini ibadah solat kita masih bolong-bolong, masih lalai-lalai. Setelah peringatan Isra Mi'raj ini semakin baik. Ibu-ibu dorong suaminya untuk pergi ke masjid, ya Bu ya. Siap Bu? Siap? Kalau suaminya sholat di rumah itu namanya solehah. Ya, makanya jangan kasih suaminya sholat di rumah, itu namanya suami solehah. Makanya harus ke masjid. Ya, jadilah istri yang baik buat suaminya. Karena salah satu fungsi peran istri terhadap suami adalah sebagai pendamping suami. Dulu Aisyah, istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal Aisyah Bu? Kenal. Ada nomor HP-nya ya. Aisyah itu satu-satunya istri Nabi yang perawan, karena yang lain janda semua. Siti Khadijah janda 2 kali Bapak Ibu. Siti Khadijah itu janda 2 kali baru nikah dengan Nabi, tapi balik perawan lagi. Oh, itu keistimewaan Khadijah. Beda kalau kita Pak, istri kita kalau sudah janda 2 kali sudahlah, sudah lobet itu. Tapi Khadijah luar biasa. Nah, suatu ketika Siti Khadijah sudah meninggal, tinggal Aisyah ini. Ini ibu-ibu bisa dicontoh.
Suatu ketika Nabi tidur di pahanya Aisyah, pangkuannya, tidur Nabi. Makanya bapak-bapak sunnah tidur juga di paha istri. Ya, nanti balik-balik Pak, Ma, tidurlah di paha mama, kata Ustaz tadi begitu. Nabi pun tidur. Saat itu Nabi tidur terlelap, Bu. Tidur di paha Nabi, tiba-tiba Nabi tidur terlelap. Pas tidur terlelap, tiba-tiba Nabi mimpi. Siapa yang dimimpi? Khadijah. Nabi menyebut Khadijah, 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 kata Nabi. Padahal beliau sedang tidur di pangkuan Aisyah. Masam mukanya Aisyah ini, marah dia, merah, cemburu. Ya, siapa enggak cemburu kan begitu? Merah, cemburu dia. Tapi diam saja Aisyah ini. Coba kalau kita apa ini? Akhir sudah bangun, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku tadi saat Rasul tidur di pangkuanku, kok tiba-tiba memimpi menyebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Apa sih keistimewaan Khadijah itu ya Rasul? Aku cemburu ya Rasul, kata Aisyah. Lalu Nabi mengatakan, ya Khumairah. No, Nabi itu memanggil istrinya Khumairah. Apa artinya Khumairah? Kemerah-merahan. Karena pipi Aisyah itu kemerah-merahan, kayak apel Australia. Kalau di sini apel Tembesi lah gitu. Gitu. Jadi Nabi manggil, ya Khumairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Tapi tak pernah Nabi itu memanggil istrinya nama pendeknya, tak pernah. Isah, tak pernah. Ais, tak pernah. Beda kalau kita manggil orang itu nama pendeknya kan? Istrinya nama pendeknya. Ada punya suami hitam, black sini black. Ada suaminya gendut, dot sini. Pak, kalau punya istri gendut jangan panggil gendut. Wahai istriku yang berbobot. Aduh. Kan enggak langsung tersinggung. Ini enggak dot enggak boleh. Nabi ya Khumairah. Kelebihan Khadijah itu yang pertama, kata Nabi, dialah wanita yang pertama kali masuk Islam. Itu kelebihan Khadijah. Yang kedua, Khadijah itu adalah cinta pertamaku. Wah, Nabi langsung bilang begitu di depan Aisyah. Yang ketiga, Khadijah itu adalah wanita pertama yang akan masuk surga nantinya. Apa kata Aisyah, Bu? Ya Rasul, izinkan Dinda mendampingi Khadijah masuk surga. Masya Allah. Itu istri Nabi, Bu. Coba ibu-ibu sekarang punya suami, tidur di pangkuan ibu lalu mimpi mantannya. Mariah misalkan. Apa kata? Apa Mariah ini? Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Kalau bapak tidur di pangkuan ibu mimpi mantan, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Dicium apa dicekik? Hah? Abu, jujur Bu, dicium apa dicekik? Oh, cekik. Wah, ini sadis sekali ini. Oh, bahaya ini. Langsung cekik, Bu, ya. Ini suaminya yang mana, Ibu ini? Hah? Orang Hadrani ya? Astagfirullah. Masya Allah, luar biasa. Oh, hati-hati Pak ya, itu udah dicekik itu. Kalau sempat bapak mimpi nanti bahaya itu. Nanti udah dicekik itu. Yang penting jangan diracun ya. Baik, begitu. Janganlah Bu dicekik Bu, ya gitu. Tempeleng lah pelan-pelan. Ya mudah-mudahan tak mimpi Pak ya, tak mimpi begitu. Ya mudah-mudahan mantan itu hilang ingatannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 11, Masya Allah. Kalau begitu saya tutup dengan sebuah lagu. Ayo mainkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء للتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن وبعون الله نشرت الإيمان يا حبيب الله يا طه النبي القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah jam 11, insyaallah di waktu yang lain dengan frekuensi dan gelombang yang sama kita akan lanjutkan kembali
Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf pada segala kekurangan. Baik, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga kami. Ya Allah, betapa banyak salah kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, orang tua kami yang merawat kami dari sejak kecil. Ya Allah, beliau rela tidak tidur ketika anak-anaknya bangun di tengah malam. Beliau rela tidak makan demi anak-anaknya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ampunilah dosa kami. Saat ini kami senang, kami bahagia bisa berjumpa dengan kawan. Namun orang tua kami belum tentu sesenang apa yang kami jumpai. Maka berikanlah kesenangan kepada kedua orang tua kami. Jika orang tua kami meninggal dunia, maka luaskanlah kuburnya, lapangkanlah kuburnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburannya menjadi taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jika kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, maka panjangkanlah umurnya, murahkan rezekinya, sehingga kami dapat bersuka cita bersama beliau. Kami sebagai anaknya bisa berbakti kepada beliau. Saat ini kami senang, bahagia. Belum tentu ketika kami pulang nanti bisa berjumpa dengan orang tua kami. Kami belum sempat minta ampun kepadanya ya Allah. Kami belum sempat minta maaf kepadanya ya Allah. Maka ampunilah dosaku. Pertemukanlah kami dengan kedua orang tua kami ya Allah, supaya kami bisa berminta maaf kepadanya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kumpulkanlah kami bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatkanlah kami ya Allah, dan bisa mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.